RBA kembali mempertahankan tingkat suku bunga 0,25% dan tidak mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunganya sampai setidaknya target inflasi ataupun target pertumbuhan ekonomi tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh RBA. Namun salah satu catatannya adalah mereka scale back kembali atau menarik kembali program QE atau kurang lebih pembelian obligasi, namun juga dengan catatan berikutnya adalah mereka siap melakukan pembelian lagi, bahkan meningkatkan pembelian obligasi tersebut jika memang diperlukan. Tentunya hal tersebut masih menjadi wacana utama ataupun senjata utama di mana bank sentral bersiap untuk melakukan aksi apapun yang diperlukan selama wabah virus corona masih berlangsung. Tentunya kebijakan-kebijakan moneter yang akan muncul di pekan ini juga akan menjadi sorotan, terutama BOE atau Bank of England di hari Kamis nanti. Tapi kita juga punya agenda yang sangat penting, terutama yang berhubungan dengan kategori urgensi, yaitu non-farm payroll. Di akhir pekan nanti hari Jumat diperkirakan non-farm payroll akan berada di angka minus 20 juta teman-teman, dan ini yang akan menjadi cukup krusial. Let's say andai kata itu benar, maka kemungkinan potensi harusnya akan terjadi rally terlebih dahulu untuk gold, di mana market sudah mengantisipasi terlebih dahulu, dan itu yang saya khawatirkan. Jika ternyata hari Senin sampai Kamis atau let's say hari Jumat pagi dia sudah mengalami rally terlebih dahulu dengan antisipasi angka non-farm payroll yang sangat-sangat buruk, maka kemungkinan di hari Jumat akan terjadi titik balik yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Atau katakanlah dengan angka ekspektasi minus 20 juta ternyata dirilis bukan di angka minus 20 juta, let's say hanya minus 10 juta, maka kemungkinan potensi tersebut juga akan menjadi titik balik bagi emas. Dan kita lihat technical view-nya, kalaupun misalkan let's say data malam ini dari sektor jasa atau non-manufacturer PMI AS dirilis sangat baik, lalu kemudian di hari Rabu ADP juga kemungkinan baik, lalu kemudian di hari Kamis data manufacturer juga dirilis baik. Let's say semua hal tersebut dikarenakan ekspektasi tentang kembali dibukanya jalur aktivitas perekonomian di tanggal 11 Mei nanti, maka kemungkinan hal tersebut bisa saja menjadi euforia market. Skenario-nya kurang lebih 3 hari menjelang. Masih jauh, tapi menurut saya ini sangat worth it, karena kemungkinan potensi market discount akan terjadi terlebih dahulu. Technical view untuk kali ini saya coba menyoroti dari grafik H4 yang kecenderungannya memiliki area range yang cukup lebar, area 1670 sampai area 1737. Dan ingat bahwa kita masih dalam area rectangle tersebut, dan kemungkinan apapun bisa terjadi dalam beberapa hari mendatang, termasuk salah satunya adalah rally sebelum rilis data non-farm payroll. Technical view 5 Mei 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 5 Mei 2020 per jam 11:41 waktu Indonesia bagian barat. Areal high 1703.60 dan low 1696.50, sementara running price kini bertahan di area 1698.50. Oke, akhirnya areal kenaikan kemarin betul-betul terjadi sampai 1713.70, namun sayangnya ditutup kembali turun di 1702.40. Meskipun secara sisi positifnya adalah penutupan masih berada di atas areal 1700, yaitu areal psikologis. Tapi kalau Anda perhatikan di sini, areal biru tersebut masih menjadi areal acuan kita. Tentunya untuk rally-rally berikutnya ini tetap menjadi acuan, dikarenakan beberapa waktu terakhir juga ini adalah areal-areal yang terkendala. Arealnya adalah 1697 sampai areal 1699 kurang lebih, atau lebih tepatnya 1700, dan dilanjutkan dengan areal 23.6% Fibonacci retracement di 1705.00, dan juga kemarin terjadi kenaikan meskipun 1713 yang dimunculkan, tapi Anda bisa lihat di sini tail yang terjadi, sehingga kemungkinannya 1705 masih cukup kuat. Lalu juga kebetulan 1713 adalah area psikologis yang selalu menahan laju kenaikan. Oke, kita lanjutkan dengan outlook berikutnya. Apakah ini masih akan terprediksikan atau akan terjadi dengan pola triangle atau symmetrical triangle di kemudian hari? Tentunya dengan skenario-skenario yang bisa saja Selasa, Rabu, Kamis, lalu kemudian di hari Jumat ditutup dengan non-farm payroll yang estimasinya sampai saat ini masih berada di kisaran minus 20 juta. Tentunya data malam nanti adalah data pre-release non-farm payroll, salah satunya adalah ISM atau data non-manufacturing dari zona Amerika. Dan kalau data tersebut terbukti ternyata di bawah areal ekspektasi, atau let's say di bawah 50%, maka kemungkinan potensinya ekonomi AS masih nampak suram. Dan beberapa data tersebut yang akan mengantarkan kepada proyeksi
angka atau perkiraan dari non-farm payroll di hari Jumat. Lalu kemudian kalau seperti demikian, maka skenario-nya menurut saya yang paling layak adalah jika ternyata hari Selasa, Rabu, Kamis ini katakanlah dia berhasil mengalami kenaikan dengan beberapa data yang cukup mencekam, maka kemungkinan di hari Jumat saya khawatir akan terjadi proses sebaliknya. Yang mana artinya data tersebut bisa saja berakibat data yang cukup baik atau sedikit di atas ekspektasi, tapi walaupun dalam kategori yang cukup suram. Tapi kalau misalkan ternyata di hari Selasa, Rabu, Kamis ternyata dia masih bermain di area bawah, let's say 1683, 1685, atau bahkan 1670, maka kemungkinan potensinya di hari Jumat kita akan mendapatkan rebound yang cukup besar. Well, untuk intraday atau untuk hari ini, saya lebih memperkirakan kalau misalkan kita lihat dari area 50% Fibonacci retracement di area 1695, ini adalah area yang terkuat atau cukup kuat menurut saya, karena Anda bisa lihat di sini beberapa waktu terakhir ini menjadi area yang cukup efektif menahan laju kenaikan sebelum akhirnya dijebol, lalu kemudian saat penurunan pun dia tidak dengan mudahnya mengalami penurunan. Lalu kemudian untuk kali ini pun maka alhasil area tersebutlah yang akan menjadi rujukan kali ini. Oleh karenanya, hari ini saya cenderung melakukan buy on dip 1694.50 ataupun 1696.50 dengan target pertama adalah 1700 dan target kedua saya adalah kurang lebih di area 1709.10. Anda juga bisa saja mempertimbangkan area 1707.50 sebagai area resisten keduanya. Well, of course, tentu saja saya tetap menggunakan stop loss untuk kategori trading short term atau intraday di area 1687.00. Meskipun Anda bisa lihat di sini, ini masih merupakan area-area krusial atau area-area support historical yang juga menjadi area support psikologis untuk kategori medium term. 1683, 1668 itu adalah area-area di mana Anda bisa lihat di sini, area arsir biru ini saya mengibaratkan bahwa secara outlook ini adalah dalam kategori bullish flag dan kemungkinan potensi support hingga resisten yang cukup besar, sideway yang cukup besar, seperti apa yang sempat saya terangkan kemarin. Kalau pun dilihat dari grafik daily chart, areal triangle seperti ini, Anda bisa lihat di sini areal tertinggi atau areal tiang benderanya atau tiang dari triangle ini juga berasal dari bawah dan memiliki ketinggian yang sama. Sehingga kemungkinan potensi outlooknya masih bisa dalam kategori rally untuk beberapa hari ke depan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.